Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita bersyukur karena ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai untuk perenungan ini. Adapun tema untuk renungan hari ini Rabu 10 Agustus tahun 2022 adalah setia dan benar, setia dan benar. Untuk bacaannya dari Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau luar biasa memelihara kehidupan kami, juga kehidupan iman kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, berkati kami agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat kekuatan bagi kehidupan kami, juga menjadi petunjuk kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, karena dosa-dosa itulah yang menjadi penghalang kami untuk mampu melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 48. Yang demikian bunyinya. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Yesus, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita menyebutnya dengan sebutan Tuhan. Dengan menyebut Tuhan kepada Yesus, berarti kita mengakui bahwa hidup kita itu milik Yesus. Kita telah ditebus oleh Yesus dari kuasa dosa oleh darahnya. Maka kita kemudian menjadi milik Yesus yang telah menebus kita. Jadi karena kita ditebus oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Itulah yang terjadi dan menjadi keyakinan kita. Menjadi milik Yesus, kita diberi harapan untuk ditebus dosa kita. Dipulihkan hubungan kita dengan Allah dan diberi keselamatan hidup kekal. Menjadi milik Yesus
ternyata tidak hanya menerima penebusan, pemulihan, dan diberi hidup kekal. Ternyata kita juga dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di dunia dan bagi dunia. Melayani Tuhan untuk mewujudkan karya Yesus dalam pemulihan dunia yang rusak. Maka bagi kita, melayani bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah kemestian, yaitu hal yang wajar yang harus kita lakukan karena kita sudah ditebus dan menjadi milik Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tentang kesetiaan untuk melayani. Melayani di tengah keterbatasan waktu hidup kita. Jadi kita melayani Tuhan di tengah keterbatasan waktu hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dalam perumpamaan tadi yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan terbatasnya waktu bagi para pelayannya untuk melayani dengan setia dan benar. Disebutkan bahwa tuannya yang pergi akan datang serta meminta pertanggungjawaban. Ini mengingatkan kita bahwa waktu pelayanan kita terbatas karena hidup kita juga terbatas waktunya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menjadi pelayan yang benar. Pelayan di sini dalam arti yaitu dalam perumpamaan pelayan itu adalah hamba yang kemudian diangkat menjadi pemimpin hamba-hamba yang lain, yaitu mengurusi teman-teman hamba yang lain. Itulah yang disebutkan hamba di sini. Tuhan mengajarkan bagaimana menjadi hamba yang benar. Yang pertama, hamba yang benar akan setia dengan tugas pelayanannya. Hamba yang benar akan setia dengan tugas pelayanannya. Hamba yang benar akan melakukan tugas pelayanannya pada saat tuannya ada atau tidak ada. Jadi entah ada tuannya atau tidak, dia akan tetap melakukan pelayanan. Ia dengan setia melakukan pelayanannya meskipun tidak ada tuannya. Ini mengingatkan agar orang dalam melakukan pelayanannya harus dengan ikhlas dan tulus. Jadi tidak terpengaruh ada atau tidak ada tuannya, melakukannya dengan ikhlas dan tulus. Orang yang seperti ini akan melakukan pelayanannya dengan sukacita. Dia melakukan pekerjaan pelayanan dengan sukacita. Sehingga hidupnya menjadi nyaman, tidak terbebani. Beda kalau ada orang yang melayani karena terpaksa, tidak tulus, maka dia akan terbebani dengan pelayanan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan hidup untuk melayani, bukan untuk berbuat jahat. Inilah yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus. Hamba yang baik tidak hanya melakukan tugas pelayanannya dengan setia, tetapi hidupnya diisi dengan berbuat baik pada sesamanya. Mari kita baca ayat 45b demikian. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Melupakan tugas panggilannya untuk melayani sesamanya. Tetapi waktunya digunakan untuk menyakiti sesamanya dan juga berpesta pora. Itulah hamba yang tidak baik dan itulah mengajar kita semua. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita untuk mengisi hidup dengan cara yang baik. Kalau kita pernah mendengar nasihat orang, kita pernah mendengar mungkin nasihat demikian. Kalau tidak mau menolong, tidak apa-apa. Tetapi jangan justru menyakitinya. Ini nasihat yang baik sebenarnya. Artinya kalau kita tidak menyakiti orang lain, nggak apa-apa. Tapi tidak menolong orang lain nggak apa-apa. Tetapi jangan menyakitinya. Ya, tetapi ini nasihat ini baru tindakan yang netral, yaitu tidak menyakiti orang lain,
Tidak menolong orang lain tapi tidak menyakiti juga. Bagi orang Kristen nasihat yang benar yaitu nasihat orang Kristen yang ada dalam Alkitab. Jangan menyakiti orang lain dan tolonglah yang memerlukan pertolongan. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita selalu berbuat baik kepada semua orang. Jangan menjadi sumber penderitaan sesama. Jangan membiarkan sesama menderita, tetapi tolonglah semua orang dari segala masalah mereka. Jadi kita diajar supaya kita tidak melakukan kejahatan, tidak membiarkan orang menderita, tetapi justru kita menolong siapapun yang memerlukan pertolongan kita. Itulah ajaran yang benar. Hidup kita harus kita isi untuk menolong sesama kita. Lalu yang ketiga, belajar terus mengerti kehendak Tuannya dan melakukannya. Di ayat 47a dikatakan demikian. Adapun hamba yang tahu kehendak Tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau melakukan apa yang dikehendaki Tuannya. Belajar mengerti kehendak Tuhan itu sangat penting bagi hamba Tuhan. Supaya bisa melayani dengan setia dan melayani dengan benar. Untuk bisa tahu kehendak Tuhan, diperlukan hidup akrab dengan Tuhan. Memperhatikan terus karya penyertaan dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita bisa melayani dengan benar, dengan penuh kesetiaan, diperlukan mengenal Tuhan dan mengenal kehendak-Nya. Dan itu bisa kita dapatkan, kita mengerti lewat pengalaman hidup setiap hari. Sehingga kita benar-benar akan setia dan baik dan benar dalam pelayanan kita pada Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Bukan hanya pejabat gereja, kita semua orang beriman adalah pelayan Tuhan. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan untuk mengajar kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu karena kami menjadi milik Tuhan. Setelah kami Engkau tebus dari dosa-dosa kami Tuhan. Sebagai hamba-Mu tentu kami harus hidup melayani. Di samping kami juga menerima keselamatan, kami harus melayani. Sehingga melayani bagi kami, melayani Tuhan bagi kami, itu bukan suatu kewajiban. Tetapi adalah kewajaran. Karena kami adalah milik Tuhan, sehingga kami harus melayani Tuhan. Bahkan Engkau mengajar kami bagaimana kami bisa melayani Engkau dengan benar, dengan setia. Yaitu supaya kami mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Sehingga dengan mengenal kehendak Tuhan kami bisa melakukan pelayanan dengan setia, dengan benar Tuhan. Terima kasih firman-Mu saat ini, biar itu menjadi pegangan kami untuk kehidupan kami pada hari-hari mendatang. Saat ini kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami. Di tengah-tengah ancaman pandemi, di tengah-tengah ancaman keadaan ekonomi dunia yang tidak baik ini Tuhan. Di tengah-tengah adanya orang-orang yang senang untuk memecah belah, merusak kesatuan bangsa kami. Kami mohon berkat-Mu agar bangsa kami bisa bersama-sama untuk menghadapi segala macam tantangan tersebut. Pemerintah bangsa kami Engkau pakai dan Engkau berikan kesempatan terus untuk memulihkan diri sehingga mereka, para pemimpin bangsa kami, dengan sungguh-sungguh didukung rakyat Indonesia untuk menyelesaikan segala masalah dan pergumulan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa, para pelajar, anak-anak muda kami, Engkau berkati di dalam mereka menyelesaikan studinya
Terutama kami berdoa untuk yang mencari sekolah yang lebih tinggi, yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, yang juga mencari kehidupan persiapan masa depan ya Tuhan. Bapa, kami serahkan semua dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Engkau berkati dan pimpin kehidupan mereka semuanya. Bapa dalam surga, kami juga mengingat kepada gerejamu GKJ Sarimulyo. Di dalam pelayanan dilakukan oleh majelis gerejamu, didukung bersama-sama, dilakukan dengan jemaat dan juga para aktivis gereja semuanya. Kami berdoa untuk pelayanan dilakukan melalui ibadah, melalui perkunjungan, melalui pembinaan-pembinaan, melalui PA, Engkau berkati semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJ Sarimulyo, Engkau berkati semua, Engkau pimpin kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah adiuswa. Berkati mereka dan berikan keteguhan hati, keteguhan iman di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Alias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyatini Rusdi dan Bapak Suprapto. Dampingi mereka semua, dampingi keluarganya yang mendampingi yang sudah lanjut usia ini. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit, yang dalam pemulihan, Engkau hadir untuk menjamah mereka, menyembuhkan mereka semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresa, Ibu Yuhana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Nina Jaka Priyadi, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Seso Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Bu Martini Rasdiman, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Tali Matilda, Ibu Desi Matius Aji, Bapak Larbadiu, Bapak Prayitno Hadi dan Saudari Wendy Tiasnanda. Berkati, dampingi mereka. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan iman untuk menjadi kekuatan kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Amin.